Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia dengan channel ini. Dan bagi teman-teman dan sahabat semua yang memang baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan klik tombol like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bekatra seputar ilmu peternakan entok. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan kali ini ya teman-teman. Ternyata masih banyak yang bingung, masih banyak yang ragu, dan masih banyak yang bertanya, dari mana sih usaha peternakan entok ini kita harus memulai. Nah, wajar teman-teman dan sahabat semua, saya anggap wajar. Kalau untuk pemula saya anggap wajar, karena di usaha peternakan entok ini masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan, ya. Dan yang namanya usaha peternakan entok ini disediakan dua pilihan, yaitu satu sistem pembesaran, yang kedua kemudian sistem pembibitan. Dari pembesaran kita akan mendapatkan hasil dari bobot yang kita peroleh, ya, yang kita dapatkan dari membesarkan anak entok usia 1 hari sampai kepada usia panen. Dan kemudian dari pembibitan kita akan mengharapkan hasil produksi telur, yang mana hasil produksi telur itu sendiri nanti akan sangat menentukan dari keuntungan yang akan kita dapatkan, ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, di sini untuk sistem pembibitan itu sendiri juga disediakan dua pilihan, yaitu yang pertama, kita apakah akan membeli atau memulainya dari membeli anakan entok atau DOD, ataukah kita harus memilih yang kedua, yaitu kita membeli bibit entok yang usianya sudah siap bertelur, yaitu di usia 6 atau 7 bulan. Nah, sekarang bingung kan teman-teman mau dimulai dari mana? Nah, jadi tolong jangan di skip terlebih dahulu sebelum teman-teman nanti bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Karena di sini saya akan menjelaskan secara akurat, ya, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan, ya, sesuai dengan perlakuan yang sudah saya terapkan di peternakan entok saya ini, teman-teman dan sahabat semua. Nah, kita akan memulainya. Baik teman-teman dan sahabat semua, jadi ketika kita sudah berhasil menentukan, sudah memastikan bahwa kita akan memulai usaha peternakan entok, yang kita pilih adalah dengan sistem pembibitan, maka kita harus menentukan apakah kita akan membeli bibit dari DOD ataukah kita akan membelinya dari bibit yang sudah usia 6 atau 7 bulan, dimana usia itu adalah usia yang sudah siap untuk bertelur. Nah, jadi kita akan bandingkan secara harga. Yang pertama sekali dari DOD. Harga DOD per ekornya itu rata-rata 10.000 sampai kepada 12.000 ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi katakanlah kita bulatkan 10.000. Nah, sedangkan jika kita membeli bibit yang sudah usia 6 atau 7 bulan yang sudah siap untuk bertelur, maka biasanya saya membeli dan saya menjual itu biasanya saya membelinya dengan harga 65.000 sampai kepada 70.000. Nah, jadi kalau teman-teman dan sahabat semua modalnya cumpen atau modalnya cekak, ya, modalnya tipis, kalau menurut saya teman-teman dan sahabat semua, meskipun uang 100.000 itu ketika kita belikan DOD itu dapat 10 ekor DOD, ya, sedangkan kalau kita belikan di bibit yang sudah usia 6 atau 7 bulan atau siap bertelur, maka kita setiap 100.000 paling dapat 1 ekor, ya. Itu 1 ekor masih ada sisa sekitar 25.000 atau 30.000, ya. Nah, jadi kalau kita punya 150.000, otomatis kita hanya cuma mendapatkan 2 ekor calon indukan yang sudah siap bertelur, ya. Jika 1 ekornya adalah 75.000 ya teman-teman. Nah, tetapi masalahnya teman-teman tentunya bingung. Jadi ketika kita sama-sama mempunyai modal yang cuma 300.000 misalnya, kalau 300.000 otomatis kalau dibelikan DOD maka kita akan dapat sekitar 30 ekor. Tetapi kalau dibelikan untuk bibit yang sudah usia siap bertelur 6 atau 7 bulan, ya, otomatis cuma dapat berapa? 300.000 itu cuma dapat 4, ya, 4 ekor. Nah, tetapi saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah saya lakukan di peternakan kandang entok saya ini teman-teman dan semua, tetap saya memilih uang 300.000 itu, ya, akan saya gunakan untuk membeli bibit yang sudah siap bertelur.
ada beberapa alasan di sini teman-teman dan sahabat semua. Nah, alasan yang pertama, jadi kalau kita beli indukan atau calon indukan yang sudah seperti ini, usia sudah 7 bulan dan sudah siap bertelur, maka kita dari sisi pakan itu lebih hemat, ya. Itu lebih hemat karena pemberian pakan antara entok usia 6 bulan jika dibandingkan dengan kita memberikan pakan untuk anak entok usia 1 sampai kepada 1 bulan misalnya, itu sudah berbeda sekali ya pengeluarannya. Nah, ini dari segi penghematan pakan ini sudah jelas. Karena kalau dari DOD teman-teman dan sahabat semua, dari DOD umur 1 minggu misalnya atau 1 hari kita beli, ya. Jadi selama 6 atau 7 bulan itu kita tidak mendapatkan hasil apapun selain hasil dari badan si entok ini yang lebih besar, ya. Nah, di situ kita belum dapat penghasilan, ya. Karena memang baru mencetak indukan, ya. Jadi selama 6 atau 7 bulan kita zong 0,0% penghasilan. Yang ada hanya terus mengeluarkan biaya pakan sebelum mereka betul-betul mampu untuk memproduksi telur, ya. Nah, ini kalau dari pembelian dari DOD ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, sedangkan kalau kita beli di usia 6 atau 7 bulan usia siap bertelur, maka kita tidak perlu menunggu waktu lama. Paling lama itu kalau kita sudah belinya di umur 6 atau 7 bulan, itu paling lama itu sebulan sudah bisa memproduksi telur di kandang entok kita. Nah, itulah fakta yang terjadi ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, kemenangannya, keuntungannya sudah jelas ya teman-teman dan sahabat semua. Jika dibandingkan secara pengeluaran pakan, sudah pasti ya teman-teman, ketika kita membelinya dari DOD maka biaya pakannya lebih besar, ya, lebih besar lagi ketimbang kita membelinya dari bibit yang usianya 6 atau 7 bulan, dimana usia itu adalah usia siap bertelur. Nah, itu yang pertama. Jadi kemenangannya untuk bibit yang usia siap bertelur ini, kita menang di biaya pakan karena kita tidak perlu menunggu waktu lama, ya. Kalau yang kedua, secara waktu sudah jelas. Secara waktu kita jelas lebih cepat berkembang karena tidak harus menunggu 7 bulan, paling lama cuma 1 bulan, ya. Entok-entok nanti sudah mulai memproduksi telurnya, ya. Bisa dibayangkan teman-teman dan sahabat semua selisihnya. Nah, selisihnya ketika satu indukan saja bisa memproduksi 10 DOD, ya, maka kalau kita punya 4 indukan sudah bisa menghasilkan, ya, 40 DOD sekali produksi kalau 4 indukannya, ya teman-teman dan sahabat semua. Nah, tetapi kalau kita membelinya dari DOD, otomatis ya teman-teman, karena tadi DOD-nya kan yang kita pelihara 10 ekor, ya, 10 ekor. Jadi kalau masing-masing nanti kalau sudah usia 7 bulan itu bisa memproduksi setiap 1 ekor itu 10 DOD, maka hasil kita menjadi berapa? 10 dikali 10, 100, ya, 100. Nah, perbandingannya kalau kita beli dari DOD nanti bisa memproduksi 100 ekor. Kalau kita membeli dari bibitan bisa memproduksi 40 ekor DOD. Nah, tetapi masalahnya untuk mendapatkan 100 DOD entok ini, kalau yang kita beli dari DOD, maka kita harus menunggu terlebih dahulu selama 7 bulan, ya. Nah, sedangkan kalau kita membelinya dari bibit usia siap bertelur di usia 6 atau 7 bulan, maka mereka sudah memproduksi berapa, ya, selama 7 bulan ini. Nah, kira-kira begitu. Paling tidak mungkin sekitar 3 kali ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalkulasinya, kalau menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, ya, memang saya lebih memilih untuk membeli bibit yang sudah siap bertelur ya teman-teman. Karena itu tadi, ya, secara waktu jelas kita lebih hemat waktu, ya, karena tidak harus menunggu waktu lama. Kita akan kemudian mendapatkan hasil dari produksi telur mereka ya teman-teman. Dari segi pakan otomatis ya teman-teman kita akan lebih hemat, ya, karena kunci dari keberhasilan, kunci dari kesuksesan usaha peternakan entok itu tidak kemana-mana, ya. Selain kita bisa hemat waktu, kemudian biaya pakan bisa menekan, ya, dari situlah kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi teman-teman dan semua yang memang baru mau mengawali usaha peternakan entok, ya, rekomendasi saya memang saya lebih
berat memilih bibit entok yang usianya sudah siap bertelur ya. Jadi perbandingannya sudah saya bandingkan ya sejak dulu, itu tetap kita lebih cepat berkembang. Makanya banyak sekali yang bertanya, di kandang entok Bang Ruski ini kok cepat sekali populasinya ya, cepat penuh, cepat berkembang ya, karena itulah trik yang saya lakukan. Jadi kalau untuk pembibitan memang itulah yang saya sarankan untuk teman-teman dan sahabat semua. Jika memang mau mengawali usaha peternakan entok ya, meskipun dari modal yang sedikit, tetapi silakan kalau mau pembibitan, belilah bibit yang sudah siap untuk bertelur. Berbeda dengan ketika kita mau melakukan usaha peternakan entok ya dengan sistem pembesaran. Nah, kalau pembesaran mau tidak mau kita harus membelinya juga dari DOD. Karena dari pembesaran ini yang kita harapkan hanya dari hasil bobot mereka, teman-teman dan sahabat semua. Baik, nah inilah teman-teman dan sahabat semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya saya Ruski Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Ruski Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.